Selamat pagi anak-anak. Mohon izin ya Bapak membuka masker pada kegiatan pada hari ini. Pertama-tama izinkan Bapak mengucapkan selamat datang kepada kalian semuanya yang sudah berkenan bergabung di SMP Widya Sakti yang kita cintai ini. Nah, sebelum Bapak mulai pada kegiatan pada pagi hari ini memaparkan materi tentang etika atau tata krama siswa dalam pergaulan, izinkan Bapak dulu memperkenalkan diri. Nama Bapak itu adalah I Gusti Ngurah Jaya Putra. Asalnya Bapak itu dari Desa Sedang Ngabian Semal Badung. Nah, untuk di SMP Widya Sakti ini Bapak memegang atau mengajar kalian nanti di mata pelajaran IPA. Nah, untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu, semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Nah, harapan Bapak untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, demikian perkenalan awal dari Bapak tentang identitas Bapak sendiri. Nah, untuk materi pada kali ini, Bapak mendapat bagian itu memaparkan materi tentang etika atau tata krama siswa atau tata krama kalian secara umum di dalam pergaulan. Itu. Nah, ada beberapa hal penting atau hal-hal penting yang perlu kalian perhatikan sebagai acuan kalian itu melakukan pergaulan, baik di dalam masyarakat, di dalam keluarga, utamanya juga dalam bergaul di sekolah yang kita cintai ini. Itu. Nah, tata krama itu di dalam masyarakat itu sering disebut dengan adat atau sopan santun. Nah, itu secara sederhananya bisa Bapak sampaikan seperti itu. Yang disebut dengan tata krama itu adalah adat sopan santun atau juga sering disebut dengan etika. Nah, etika ini adalah itu menjadikan sebuah bagian dalam hidup manusia. Nah, kesepakatan yang telah diakui oleh masyarakat dan menjadi acuan di dalam pergaulan di dalam masyarakat tersebut. Itu. Nah, biasanya secara umum sebagai contoh, Bapak ambil contoh itu sejak kecil kalian sudah diajar bagaimana cara makan mempergunakan tangan kanan. Nah, itu contoh sederhana. Makan mempergunakan tangan kanan. Nah, kenapa kalian disuruh untuk pakai tangan kanan? Nah, karena disepakati tangan kanan itu adalah tangan yang baik. Nah, itu biar tidak kelihatan baik ketika kita itu makan, pergunakanlah tangan kanan. Tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk mempergunakan tangan kiri. Nah, itu salah satu contoh sederhananya. Nah, di samping itu, untuk tata krama itu bisa Bapak sampaikan itu adalah kebiasaan yang awalnya lahir dari hubungan masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya awal dari tata krama yang berlangsung di dalam masyarakat kita sekarang itu awalnya itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di intern keluarga. Nah, itu kebiasaan yang berlangsung di dalam intern keluarga, apa yang dianggap baik di dalam intern keluarga. Nah, dikasihlah kalian itu pemaparan, pendidikan oleh orang tua sendiri. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga itu sendiri, akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu akan berimbas ke lingkungan sekitar. Nah, setelah ke lingkungan tetangga dan berimbas juga ke lingkungan masyarakat secara umumnya itu. Terus, nah, tata krama bisa Bapak gambarkan itu kita bisa bagi menjadi dua suku kata. Itu ada tata dan krama. Tata itu artinya bisa diartikan sebagai adat, aturan, norma, atau peraturan. Itu artinya segala sesuatu yang merupakan aturan yang disepakati dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian ya ada yang disebut dengan krama, tata dan krama. Nah, krama itu artinya sopan santun atau kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Itu. Nah, secara umum tata krama itu berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari yang sering kita jumpai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah memperhatikan banyak hal apa yang kalian lihat dengan mata
telanjang, ternyata kenyataannya beda dengan apa yang terjadi. Nah, seperti contoh, ternyata kalian punya teman, Bapak ambil contoh sederhana, punya teman yang selalu berpenampilan baik, pakaiannya bagus, selalu bersih, tetapi dia itu tidak punya etika, moralnya tidak baik. Nah, itu juga tidak baik. Nah, kadang-kadang juga kalian melihat punya teman selalu berpenampilan kotor, pakaiannya dekil, compang-camping, tidak pernah mandi, tidak pernah berias dan sebagainya, tetapi hatinya sangat baik sekali, suka menolong, membantu sesama. Nah, itulah konsekuensi dari apa yang sering nanti akan kalian lihat di dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk itulah Bapak memberikan pemaparan sedikit kepada kalian. Semoga apa yang kalian lakukan ke depannya, karena kalian itu bukan lagi merupakan statusnya, kalian itu bukan sebagai anak-anak lagi, kalian sudah memasuki yang namanya masa remaja, otomatis kalian akan mulai memasuki masa yang disebut dengan masa mencoba. Mencoba apa yang dimaksud? Yang Bapak tekankan di sini adalah masa mencoba untuk bergaul kemana? Bukan lagi kalian itu bergaul di dalam rumah tangga saja, tetapi kalian sudah mulai akan bergaul ke ranah lingkungan. Apakah itu ke tetangga, apakah itu masuk ke dalam lingkungan sekolah, apakah itu terjun ke dalam kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Demikian. Dalam tata krama itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Itu ada yang pertama itu adalah macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan itu fokuskan itu komunikasi sebagai alat alami manusia. Itu komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu hal penting yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini Bapak bisa gambarkan beberapa kunci pokok yang perlu kalian camkan, yang perlu kalian perhatikan di dalam kalian nanti akan mulai terjun ke masyarakat, apakah ke lingkungan sekitar, apakah mulai bergaul ke dalam skop yang lebih luas. Yang pertama, yang perlu kalian perhatikan adalah perlakukan orang lain itu sebagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Artinya apa? Yang Bapak tekankan di sini, apa yang kalian suka itu perlakukanlah kepada orang lain juga seperti itu. Nah, apa yang kalian tidak suka jangan diperlakukan kepada orang lain juga seperti itu. Intinya seperti itu. Itu poin yang pertama. Nah, untuk poin yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada orang kembar atau telur yang sama. Itu intinya. Artinya apa? Dalam kehidupan bermasyarakat nanti kalian itu pasti akan menemukan berbagai karakter, sifat daripada orang. Nah, kalian itu tidak akan bisa membandingkan kenapa orang tersebut sifatnya beda dengan sifat si A, kenapa orang itu seperti ini, kenapa orang itu seperti itu. Nah, disinilah perlu pendewasaan diri kalian ketika kalian itu nanti akan bergaul. Kalian siap dan tidak siap menerima berbagai karakter, sifat dari teman atau sahabat kalian yang akan datang silih berganti. Terus yang poin yang ketiga, kenali dulu. Nah, ini yang paling sering mungkin sudah kalian sering dengar dari SD. Kenali dulu, kalau tidak kenal tidak sayang. Itu makanya ketika kalian dalam bergaul, pastikan kalian dulu akan mengenali seseorang dan teman-teman kalian itu dengan baik. Kalau tidak kenal berarti tidak sayang. Nah, demikian. Nah, untuk selanjutnya bisa Bapak paparkan juga, tambahkan sebagai acuan kalian. Itu ada dasar-dasar etika dalam pergaulan. Nah, dasar-dasar ini yang perlu kalian perhatikan. Bagaimana sebenarnya saya itu harus bergaul, bagaimana cara saya bergaul dengan masyarakat. Ada beberapa poin penting yang harus kalian bisa diperhatikan. Yang pertama, secara sederhana, ini yang paling mutlak, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja. Nah, ini harus kalian camkan. Ketika kalian harus bisa bergaul ke dalam masyarakat, usahakan selalu bersifat sopan, ramah kepada siapa saja. Jangan angkuh. Nah, kurangi sifat angkuhnya seperti itu. Terus poin yang kedua, memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, jangan pernah cuek.
kepada orang lain. Umpama kalau ada kalian punya temannya duduk di samping seperti itu, nah jangan keasikan main HP seperti itu. Zaman sekalian kan seperti itu. Kalau kadang asik kalian dengan main HP, jangan ditinggalkan temannya. Asiklah kalau sudah ada orang di samping, teman di samping, usahakan kurangi dulu main HP-nya, kurangi dulu chattingannya, fokus dulu dengan sahabat atau teman kita yang ada di samping itu. Terus poin yang berikutnya, berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Nah di sini yang terpenting. Nah untuk menjaga perasaan orang lain itu bisa kalian lakukan dari segi apa? Dari segi berbicara, dari tingkah laku, dari kalian memperlakukan teman itu dengan bagaimana. Itu usahakan ketika kalian memiliki seorang teman, memiliki seorang sahabat kalian itu merasa nyaman dengan diri kita, merasa nyaman dia itu berbicara dengan kita, merasa nyaman mereka itu ngobrol dengan kita. Nah usahakan bagaimanapun perasaan teman itu terjaga, tidak sampai teman kalian itu memiliki perasaan yang tidak enak atau penilaian negatif terhadap diri kalian itu sendiri. Nah itu. Terus yang berikutnya, poin yang berikutnya itu selalu kalian itu memiliki sifat atau bersikap ingin membantu. Nah ini yang perlu harus kalian tanamkan. Kalau umpama kalian tuh melihat teman lagi memiliki aktivitas atau pekerjaan yang mungkin bisa dibantu, lakukan tanpa sampai dimintai tolong. Umpama kalau melihat temannya lagi ngangkat apa itu, kalau kalian lihat itu terasa ya barang yang diangkat itu terasa berat, ringankan tangan, bantu temannya untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah berikutnya itu memiliki rasa toleransi yang tinggi. Nah toleransi itu kalian sudah tahu bagaimana ketika kalian itu tidak mengganggu teman, memberikan kesempatan kepada temannya melakukan aktivitasnya dengan sendiri. Nah itu toleransi, apa yang dilakukan oleh temannya itu, teman itu juga memiliki hak privasi tersendiri. Jangan pernah diganggu hak privasi seseorang. Terus poin yang terakhir itu dapat menguasai diri dan mengendalikan emosinya kalian dalam situasi apapun. Nah umpama suatu saat namanya juga pertemanan, namanya juga persahabatan, kadang-kadang kalian itu ada perbedaan pendapat atau bagaimana. Nah di sini perlu kalian pendewasaan diri, penjagaan dalam emosi. Jangan sampai karena perbedaan pendapat tersebut kalian itu sampai cekcok dengan teman, sampai putus persahabatan dengan teman. Usahakan itu. Perlu pendewasaan diri bagaimana kalian itu menyikapi hal tersebut. Itu. Nah, berikutnya dasar-dasar etika dalam bergaul sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang ada tata cara atau tata krama di dalam pergaulan. Yang pertama, tata krama ketika kalian itu berkenalan. Nah, umpama kalian itu ingin berkenalan dengan seseorang yang mungkin kalian tidak kenal, baru bertemu, ingin berkenalan, bagaimana cara saya? Nah, ini ada Bapak bisa sampaikan, ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, dalam berkenalan, kedua belah pihak itu usahakan harus dalam berkenalan otomatis harus menyebutkan nama. Nah, dalam istilah penyebutan nama ini usahakan sebutkanlah nama lengkapnya kalian, nama lengkap. Nah, kalau kalian itu merasa nyaman dengan temannya, boleh disebutkan nama panggilan di rumah. Aduh, boleh saya panggil namanya si A, atau kamu juga bisa panggil saya dengan ini. Kalau di rumah saya namanya ini, itu boleh. Itu enaknya kalian bagaimana ketika kalian itu berbahasa dengan teman, ketika kalian itu menyampaikan identitas diri kalian. Terus sampaikan, kalau ditanya alamat, sampaikan alamat. Kalau diminta nomor WA atau nomor telepon, kasih temennya tentang identitasnya kalian. Terus yang berikutnya, ketika kalian itu pada saat berkenalan, usahakan saling memandang. Nah, memandang dari yang Bapak maksud di sini bukan memandang saling pelotot, bukan. Artinya memandang seperti biasa, memandang dengan wajah, dengan nyaman. Itu artinya melihat orang yang diajak kita berbicara. Itu yang Bapak maksudkan. Artinya ketika kalian itu berkenalan, jangan sampai kalian itu menyebutkan nama tetapi menoleh ke orang lain. Itu tidak etis. Atau kalian itu menyebutkan identitasnya kalian itu, tapi kalian melihat orang lain, itu juga tidak baik. Terus yang terakhir, tips sederhana yang terakhir itu adalah ketika kalian itu berjabat selalu pada awal pertemuan itu selalu berjabatan tangan dahulu.
Nah, setelah berjabatan tangan, usahakan setelah kalian melakukan ngobrol atau pembicaraan selanjutnya, tidak sampai mengayun-ngayunkan tangan, apalagi sampai mengacung-acungkan tangan, itu mengepalkan tangan, itu tidak boleh. Itu nanti akan berimbas, itu ada penilaian negatif dari teman yang diajak kalian berkenalan. Terus yang berikut, ada yang disebut dengan tata krama ketika kalian bertamu. Nah, siapa tahu karena kalian itu sudah tidak anak-anak lagi, otomatis pasti kalian itu akan disuruh ke sana sini oleh bapak atau orang tua di rumah, atau oleh bapak ibu guru juga di sekolah. Siapa tahu di rumah Gus bantuin bapak datang ke rumah si A gitu, umpama bawain bapak ini, tolong nanti ke sini. Nah, sesampai kalian itu ada di rumah yang dituju, disinilah perlu ada etika kalian ketika kalian bertamu ke rumah seseorang. Itu. Nah, yang pertama yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian lakukan itu adalah lakukan janji dulu. Lakukan janji dengan orang yang bersangkutan, atau dengan orang atau keluarga yang mungkin kalian tuju, apakah itu lewat telepon, apakah itu via WA dan sebagainya. Bilang bahwa kalian itu akan berkunjung ke rumahnya dengan tujuan apa dan sebagainya, dan kira-kira waktunya kalian jam berapa akan datang, silahkan disampaikan dulu. Nah, kemudian ketika kalian sudah menyampaikan itu, usahakan kalian sudah menyampaikan datang jam 7. Nah, usahakan ketika kalian itu mau datang ke sana, usahakan datanglah tepat waktu. Datang tepat waktu sesuai dengan janji kalian. Itu jangan sampai tuan rumah itu menunggu nanti kalian itu di rumah. Itu. Untuk poin yang kedua, bila mau menghadap atau bertamu, biasakan mengucapkan kata permisi, ketuk pintu, dan menyampaikan salam. Nah, maksud Bapak seperti ini. Nah, umpama kalau kalian menghadap ke sebuah gedung perkantoran atau menghadap ke mana itu, menghadap ke bapak kepala sekolah, menghadap ke ruang guru gitu umpamanya, usahakan mengatakan permisi dahulu. Kata permisi itu mutlak harus, karena permisi Pak, permisi Bu gitu. Umpama kalau ada orang di dalam ruangan tersebut, usahakan seperti itu. Kemudian lakukan ketok pintu. Nah, proses ini bisa juga kalian lakukan bersamaan, ketok pintu dulu kemudian baru bilang kata permisi juga boleh, atau permisi dulu baru ketok pintu juga boleh. Nah, kemudian menyampaikan salamnya itu apakah selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Nah, kemudian sampaikanlah tujuan kalian menghadap ke tempat tersebut. Apa sebenarnya tujuan kalian? Sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang sopan, bahasa yang mudah dimengerti. Itu. Nah, jangan, usahakan ini yang Bapak sampaikan, usahakan jangan menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa pergaulan kalian sesama teman ketika kalian menghadap ke tempat-tempat seperti itu. Nah, usahakan mempergunakan tata bahasa yang sopan. Itu poin yang terakhirnya, itu sudah mempergunakan tata bahasa yang sopan dan santun ketika berbicara, apalagi kalau berbicara dengan orang yang lebih dewasa ini. Nah, kebiasaan anak-anak yang Bapak perhatikan sering itu karena kebiasaan mereka itu berbicara mempergunakan bahasa gaulnya dengan teman-teman, mereka itu menjadi kebiasaan berbicara dengan orang tua, berbicara dengan ibunya, berbicara dengan bapaknya, bahkan di sekolah pun dengan bapak ibu guru pun mereka itu kan menjadi kebiasaan mempergunakan bahasa gaul. Nah, kalau bisa Bapak sarankan, usahakan kalau kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau umur, dari segi usia umur lebih dewasa, atau apakah nanti kalau di dalam pekerjaan walaupun umurnya lebih kecil tetapi status jabatannya itu lebih tinggi dari kita, usahakan mempergunakan bahasa yang sopan dan santun. Itu yang terpenting. Tata bahasa itu juga harus kalian perhatikan, jangan mempergunakan ada bahasa yang tinggi. Itu berpokok intinya itu berbicara dengan sopan yang santun. Itu tentang tata cara ketika kalian bertamu. Nah, berikutnya tata krama berpenampilan. Nah, penampilan ini mutlak. Ketika kalian bergaul ke masyarakat, bergaul di sekolah, artinya kalian itu bergaul atau mulai terjun ke dalam masyarakat lah, maksudnya Bapak itu secara umum. Penampilan itu mutlak harus kalian perhatikan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Nah, ketika kalian di sekolah,
ketika kalian memasuki areal sekolah, apapun itu, ketika kalian nanti dengan tujuan ke sekolah untuk mengurusi atau menindaklanjuti berbagai hal kegiatan-kegiatan di sekolah, usahakan mempergunakan pakaian identitas sekolah. Bapak ambil contoh, ketika kalian memasuki di sekolah itu kan ada pembagian hari. Untuk hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya itu ada jenis-jenis pakaian yang warna pakaian yang harus kalian pergunakan. Umpama kalau hari Senin, kalian menghadap hari Senin untuk keperluan sekolah. Kalau di sekolah itu peraturan yang mempergunakan umpama pakaian seragam putih biru, nah usahakan kalian ke sekolah itu mempergunakan pakaian putih biru, seragam putih biru. Itu rambut juga harus tertata rapi. Jangan sampai ada rambut yang disemir. Itu penilaian dari Bapak Ibu guru akan kurang kepada kalian. Terus yang berikutnya, pada saat olahraga juga demikian. Pada saat pelajaran olahraga juga demikian. Kalian itu juga harus mempergunakan pakaian olahraga yang baik. Tidak ada pakaian olahraga yang sobek dipergunakan, dan juga mempergunakanlah pakaian olahraga yang nyaman, enak dipakai untuk ketika kalian itu berolahraga. Terus poin yang terakhir, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Nah ini yang paling Bapak tekankan. Nah ketika kalian hidup bermasyarakat, usahakan perhatikan situasi kehidupan di dalam masyarakat, apa yang kalian lakukan. Bapak ambil contoh, ketika kalian ke pura. Nah etika orang bersembahyang ke pura sudah disepakati di dalam masyarakat itu. Kalau kita sembahyang ke pura, kalau yang cowok itu pakai destar, kaman putih kuning, baju koko putih itu pakai destar dan sebagainya. Kalau yang cewek juga demikian, pakai kebaya putih atau kuning, pakai kaman, pakai sendang dan sebagainya. Nah rambut juga harus diikat dengan rapi. Nah usahakan kalau yang wanita itu mempergunakan pakaian atau kamannya, jangan mempergunakan kaman dengan model gaya sekarang. Usahakan ketika kalian pakai kaman itu, kamennya itu harus sampai menutupi mata kaki. Karena di beberapa pura sekarang, berdasarkan yang Bapak tahu itu peraturan di desa adat, di beberapa pura itu, utamanya Pura Kayangan Jagat, kalau ada nanti keramo, ada warga yang dengan pakaian seperti itu, apalagi sampai ada pahanya yang kelihatan ketika berjalan, itu pasti tidak akan diizinkan masuk ke pura. Terus ada lagi yang mempergunakan pakai kebaya dengan pendek, itu tidak diperbolehkan ke pura. Nah usahakan seperti itu. Nah etika seperti itu harus kalian perhatikan. Nih. Yang berikutnya, tata cara atau etika kalian ketika kalian nanti berjalan bersama. Nah ini yang jarang diperhatikan oleh anak-anak. Nah umpama Bapak ambil contoh ketika kalian berjalan berombongan dengan teman-teman. Ada teman cowok, ada teman cewek. Nah ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau ada rombongan seperti itu, usahakan yang cowok, teman-teman yang cowok itu harus berusaha sebagai pelindung dari teman-teman ceweknya di dalam berjalan kaki di jalan raya atau jalan umum. Terus yang berikut, kalau ada cewek atau cowok berjalan beriringan, usahakan yang cewek itu ada agak ke pinggir. Artinya ke pinggir di sini itu maksudnya si pria itu berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Nah umpama kalau ada cowok dan ada dua cowok atau satu maksud apa? Kalau ada dua pria dan satu wanita itu harus ditaruh di tengah dia. Artinya dia itu biar dia itu selalu terlindungi, posisinya seperti itu. Seperti itu etika dalam berjalan di jalan raya. Yang berikut, tata cara makan. Nah ini yang terpenting. Anak-anak itu jarang juga memperhatikan etika makan. Walaupun kalian itu sudah diajar dengan baik, sopan dan santun, itu etika ketika makan di rumah itu, tapi etikanya anak-anak itu Bapak perhatikan banyak juga yang kurang. Tata cara makan. Yang pertama, cicipi makanan atau minuman dengan tidak bersuara. Nah biasanya kalau kita sudah menemukan menu yang enak, pasti sudah ketika dicicipi langsung berkomentar, wow gini. Nah usahakan itu jangan sampai mengomentari makanan dan minuman ketika kalian itu setelah mencicipi. Terus yang kedua, ketika kalian itu berada di dekat makanan,
jika batuk pada saat waktu makan atau pas berada di depan makanan yang disediakan, itu usahakan tutup mulutnya. Ketika batuk itu mulutnya ditutup. Nah, biasakan poin yang berikutnya itu sebelum kalian menyantap atau menikmati hidangan yang akan kalian makan, itu usahakan selalu berdoa. Berdoa ini dalam artian mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan berupa makanan kepada kita. Terus poin yang terakhir ini juga banyak anak-anak yang sering melakukan dan bahkan sambil bercanda-canda. Nah, usahakan tidak ngobrol, tidak berbicara atau bercerita saat makan, apalagi sampai membuat guyonan. Nah, ini kejadian-kejadian yang sering kalian akan terjadi. Kalau kalian itu makan dalam konteks ketika saat makan itu kalian sambil berguyon, berbicara, itu ada hal yang mungkin akan terjadi pada diri kalian. Kalau kalian ketawanya sampai lepas, yang ditakutkan itu adalah ada makanan yang nanti akan masuk ke saluran pernapasan kalian. Nah, inilah yang menyebabkan kalian itu bisa tersedak. Nah, tersedak itu penyebabnya itu adalah karena ada makanan yang kalian telan itu masuk ke saluran pernapasan. Itu yang menyebabkan. Nah, itu yang akan menyebabkan kalian itu minimal lah perih pada hidung dan sebagainya. Itu. Nah, etika makan yang berikutnya, umpama ketika kalian itu bertamu ke rumah teman, berada di tempat umum atau kundangan, kalian kan karena kalian itu sudah mulai memasuki masa remaja, otomatis pasti akan merasakan yang namanya dapat undangan resepsi dari temannya, atau ketika ada temannya yang mentatah dan sebagainya. Itu. Nah, usahakan ketika kalian itu mengikuti makan jamuan makan rombongan atau makan berkelompok atau sering disebut dengan jamuan makan bersama, usahakan ada beberapa tips yang harus kalian perhatikan. A, jangan biasakan mendahului atau menyantap hidangan sebelum rombongan mendapat bagian atau jatah makanannya. Biasanya kalau dikasih makanan itu kan masih ada proses. Kalau dibawakan baru si A aja yang dapat, yang si B belum dapat, terus si A yang sudah dapat itu langsung disantap makannya. Jangan, tunggu dulu, biarkan makanan itu di atas meja, tunggu dulu biar semua rombongan dalam satu meja itu mendapat jatah makanannya. Setelah itu baru kita makan bersama-sama. Terus yang B, jangan meninggalkan jamuan makan ketika teman dalam rombongan satu meja atau tempat makan itu belum selesai makan. Nah, umpama kalau kalian itu punya kebiasaan makan cepat, setelah selesai temannya masih dia menikmati makanannya. Nah, tunggu dulu sambil duduk santailah, tunggu dulu temannya. Jangan pernah meninggalkan teman dalam satu rombongan dari meja ketika kalian sedang makan. Itu intinya. Terus yang terakhir, nomor C, jangan berebut menu makanan atau mengambil makanan terlalu banyak untuk kita sendiri. Ambillah makanan secukupnya. Ini biasanya kalau umpamanya kalau undangan resepsi kan makanannya kita ngambil sendiri-sendiri kan. Nah, kalau kalian itu melihat ada menu yang kita sukai, nah di situ kalian itu nanti ngambil menu yang terlalu banyak. Nah, jangan, ambil secukupnya saja, karena masih ada teman yang lain juga nanti akan perlu menikmati menu seperti itu. Nah, itu beberapa hal pentingnya. Nah, yang berikut tata cara ketika kalian itu mempergunakan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini perlu juga harus kalian perhatikan karena itu adalah milik kita bersama, keberadaannya kita harus jaga juga. Yang pertama, jangan buang sampah pada sembarangan. Itu selalulah punya kebiasaan membuang sampah pada tempat. Nah, biasanya tempat-tempat umum pasti disediakan tempat-tempat sampah. Terus, jagalah kebersihan. Ini dalam lingkungan sekolah kita, itu baik di dalam kelas, baik di halaman, baik di kamar kecil dan sebagainya. Usahakan kalau kalian itu nanti di halaman sekolah melihat ada sampah plastik berserakan, usahakan ambil, pungut, terus nanti dibawa buang di tempat sampah. Itu seperti apa yang Bapak katakan tadi. Poin berikutnya, tempat umum itu kita harus jaga biar tetap nyaman. Itu kalau tidak kita yang menjaga kebersihan tempat umum itu, siapa lagi? Nah, itu. Nah, poin yang berikutnya itu adalah sopan berkendara di jalan raya. Nah, ini yang perlu Bapak tekankan, terutama kepada anak-anak yang baru bisa belajar bawa sepeda motor, terutama yang cowok-cowok. Usahakan selalu sopan di jalan raya, jangan pernah kebut-kebutan, jangan pernah angkat-angkat sepeda motor dan sebagainya. Gitu. Nah, ini yang terakhir, kebiasaan merokok.
Nah, untuk yang kalau bisa Bapak sarankan, demi kesehatan kita, keluarga, teman, sahabat, usahakan kalau bisa bagi anak-anak yang belum pernah menyentuh yang namanya asap rokok, jangan sekali-sekali belajar merokok, karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau bisa Bapak sarankan yang sudah mulai belajar merokok, usahakan kalau bisa sebelum kalian terlambat hentikan merokoknya, karena rokok itu tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk sistem pernapasan kita. Itu. Nah, poin yang terakhir, nah manfaat yang Bapak sampaikan tadi, ada manfaat-manfaat yang mungkin tidak akan kalian sadari atau tidak sadari. Ketika kalian bisa melakukan hal-hal tersebut, ada manfaat yang tersembunyi di dalamnya. Manfaat-manfaat itu dalam kehidupan manusia bisa Bapak sampaikan. Yang pertama, membuat kalian itu nanti bisa disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Nah, karena kalian itu memiliki kebiasaan yang baik, otomatis orang lain itu akan segan kepada kalian, hormat kepada kalian. Itu yang Bapak maksud. Terus yang berikut, memudahkan hubungan baik kalian dengan orang lain. Itu kalau kalian itu sudah baik dengan teman, baik dengan sahabat, baik dengan orang lain, dengan siapapun, pasti kalian itu akan enak, gampang untuk bergaul. Itu yang Bapak maksud. Terus yang berikut, memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kalau kalian itu sudah merasa diri baik, selalu berbuat baik, pasti akan memiliki keyakinan tersendiri, percaya diri, gitu yang Bapak maksud. Kemanapun kalian itu tidak akan memiliki rasa takut, selalu pede. Nah, itu kata orang. Dan yang terakhir, menjadikan Anda atau kalian itu dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, pergaulan, dan sekolah. Itu. Nah, itu beberapa hal poin penting yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kemungkinan masih banyak yang belum bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Intinya seperti itu. Secara umum bisa Bapak sampaikan, ketika kalian itu bergaul, usahakanlah bergaul dengan baik, menjaga perasaan orang lain, selalu ramah kepada teman dan sebagainya. Intinya secara sederhana, jangan pernah berbuat hal-hal yang menyebabkan perasaan tidak enak kepada teman. Itu. Nah, demikian pemaparan dari Bapak untuk materi etika atau tata krama siswa pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian kalian. Nah, semoga untuk kedepannya kalau ada hal-hal yang mungkin belum kalian pahami, bisa kalian konsultasikan di lain waktu. Kemungkinan kalau ada kesempatan kalian datang ke sekolah, bisa bertemu dengan Bapak di sekolah, kita bicarakan hal tersebut di sekolah. Nah, untuk kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.